Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua, umat tebusan yang dikasihinya. Kali ini saya akan membacakan satu ayat sebagai bahan perenungan kita dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini kita dapat melihat bahwa pada saat itu Yesus sedang mempertegas atau memperkenalkan diri sebagai terang dunia. Dengan berkata bahwa aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini sebagai terang? Karena dunia ini sedang diliputi oleh kegelapan. Gelap oleh karena dosa. Gelap atau digelapkan oleh karya-karya si jahat. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai terang. Dikatakan tadi tujuannya adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya atau kepada Yesus jangan tinggal di dalam kegelapan. Artinya apa? Sebelum Yesus datang, sebelum Yesus hadir dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia, orang tersebut adalah orang yang hidup dalam kegelapan, dan bahkan orang tersebut adalah kegelapan itu sendiri. Nah, demikian juga dengan saudara dan saya, atau Bapak Ibu dengan saya. Kalau kita berada di luar Kristus, itu artinya kita ada di dalam kegelapan, dan bahkan kita bisa disebut sebagai kegelapan itu sendiri. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berimajinasi. Nah, ketika Bapak Ibu melihat saya di dalam ruangan yang terang benderang seperti ini, saudara akan melihat saya dengan jelas. Tetapi seandainya atau kalau semua lampu yang ada di ruangan ini dipadamkan, saya percaya yang saudara lihat adalah kegelapan. Nah, kita ingat ketika Bapak Gembala kita menyampaikan pesan Natal, beliau mendefinisikan tentang kegelapan. Kegelapan itu adalah suatu keadaan di mana di dalamnya tidak ada terang. Jadi ketika kita berada di luar Kristus, sesungguhnya kita adalah kegelapan itu sendiri. Seperti tadi gambaran yang saya sampaikan, kalau seluruh lampu yang ada di ruangan ini dipadamkan, maka yang terjadi adalah kegelapan. Dan bahkan saya juga terlihat sebagai kegelapan itu sendiri. Nah, itu yang terjadi kalau kita ada di luar Kristus. Itu sebabnya Yesus katakan tadi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya atau kepada Yesus jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi ketika kita merespon kehadiran Yesus yang adalah terang dunia itu dengan iman percaya kita, maka terang itu otomatis tinggal dalam kita. Dan terang itu terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusan, sebagai umat pilihannya, kita rindu supaya kita tetap tinggal di dalam terang. Dan kita rindu juga supaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Bicara kegelapan itu bisa bicara persoalan hidup. Mungkin sakit penyakit kita anggap sebagai kegelapan dalam kehidupan kita. Mungkin masalah ekonomi dapat kita kategorikan sebagai kegelapan dalam kehidupan kita, dan lain sebagainya. Percayalah
ketika Yesus yang adalah terang itu ada dalam kehidupan kita, maka terang itu akan memampukan kita untuk melewati masa-masa kegelapan yang coba mengurung hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu-satunya cara agar kita tetap hidup dalam terang Kristus adalah dengan cara membiarkan Yesus yang adalah terang dunia itu untuk terus menerangi seluruh aspek hidup kita. Menerangi sisi-sisi gelap yang ada dalam kehidupan kita. Baik itu sisi-sisi gelap dalam pekerjaan kita atau usaha kita, sisi-sisi gelap dalam rumah tangga atau keluarga kita. Begitu juga sisi-sisi gelap dalam pergaulan, dan bahkan ketika Kristus atau terang Kristus ada dalam kehidupan kita, maka Dia juga akan menerangi sisi-sisi gelap dalam pelayanan kita. Sehingga tepat seperti apa yang Dia katakan, bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Kenapa kita disebut sebagai anak-anak terang? Karena Kristus ada dalam kita. Karena Yesus yang adalah terang dunia itu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, melalui renungan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk tetap percaya dan untuk tetap mau memberikan hidup kita diterangi oleh terangnya yang ajaib itu. Sehingga perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu berada dalam terang ilahi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.